Pada dasarnya, brand equity diukur dengan menggunakan equity index. Namun, equity index hanyalah dapat mengukur satu indikator dari brand equity. Sedangkan untuk mengukur seberapa baiknya brand equity, terdapat banyak indikator yang harus dilihat. Pengukuran dari brand equity dapat dianalogikan seperti seorang pilot yang mengendalikan pesawat terbang. Untuk mengetahui keadaan pesawat, seorang pilot harus melihat banyak layar indikator yang menunjukkan apakah bagian-bagian dari pesawat tersebut dalam keadaan baik atau tidak. Jika salah satu bagian saja terganggu, maka dapat diidentifikasikan bahwa pesawat itu tidaklah dalam keadaan yang baik. Namun, jika semua bagian pesawat dalam keadaan baik, maka pesawat tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengangkut penumpang. Demikian pula dengan brand equity yang memiliki banyak sekali indikator. Oleh karena itu, pengukuran brand equity harus dilakukan dengan pengukuran multiple untuk mengetahui apakah brand equity dari sebuah perusahaan sehat atau tidak. Jika sebuah produk memiliki brand equity yang sehat, maka terdapat 6 manfaat yang didapatkan oleh perusahaan. Yang pertama, persepsi konsumen yang menyatakan baiknya performa suatu produk maupun jasa. Yang kedua, loyalitas yang tinggi dan kecilnya kemungkinan untuk berpindah ke kompetitor lain. Yang ketiga, adanya margin yang besar dan adanya respon inelastik terhadap kenaikan harga dan respon elastik terhadap penurunan harga. Besarnya dukungan dan kooperasi dalam perdagangan, kemudian meningkatnya efektivitas komunikasi pemasaran, dan yang terakhir adanya peluang yang besar untuk brand extension. Sebagai contoh adalah Brand Finance yang merupakan lembaga penilaian merek terkemuka telah merilis keuangan merek tahunan Global 500 untuk tahun 2016. Menurut laporan tersebut, Allianz berada pada puncak daftar perusahaan asuransi di dunia untuk tahun ketiga secara berturut-turut. Allianz juga merupakan satu-satunya merek asuransi yang masuk ke dalam top 50 merek terkuat di dunia pada tahun 2016. Bahkan posisinya naik ke peringkat ke-43 yang sebelumnya peringkat 44 pada tahun 2015. Peringkat ini menunjukkan bahwa brand strategi serta fokus pada pelanggan dan digitalisasi yang dilakukan oleh Allianz telah membangun kepercayaan dan beresonansi dengan klien Allianz di seluruh dunia. Untuk mengukur keadaan brand equity, maka terdapat dua metode yang digunakan, yaitu komparatif dan holistik. Kedua metode tersebut memiliki pendekatan yang berbeda. Indikator yang diukur dalam metode komparatif adalah efek dari persepsi dan preferensi konsumen terhadap manfaat dari brand equity. Sedangkan metode holistik digunakan untuk mengukur nilai finansial dari sebuah brand.